Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang yang kembali gabung dan berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 4599 sampai bab 4601. Waktunya habis, kau kembali ke selmu. Besok jam segini, aku tunggu kamu di sini. Bai Sheng menatap Chen Ping dan berkata dengan suara dingin. Tapi aku tidak ingin kembali. Setelah Chen Ping selesai berbicara, matanya melihat ke arah lonceng perunggu yang berjarak ratusan meter. Dengan lambaian tangannya, cahaya spiritual tiba-tiba datang, dan lonceng perunggu itu langsung terbelah menjadi beberapa bagian, seketika sunyi. Melihat Chen Ping benar-benar telah merusak barang-barang di dalam penjara besar, Bai Sheng sedikit tertegun. Semua orang juga terkejut. Meskipun para tahanan di sini dapat bertarung satu sama lain, mereka tidak akan pernah dapat merusak barang-barang yang ada di dalam penjara bawah tanah tersebut. Ada peraturan di dalam penjara bawah tanah tersebut yang harus dipatuhi. Ketika saatnya melepaskan stres telah tiba, seseorang harus kembali ke sel untuk melakukannya. Selama bertahun-tahun, tidak pernah ada satu orang pun yang berani melanggar peraturan di dalam penjara. Tetapi sekarang, Chen Ping tidak hanya melanggar peraturan di dalam penjara, dia bahkan menghancurkan lonceng perunggu di dalam penjara. Ini benar-benar melanggar hukum. Kakak misi menatap Chen Ping dengan wajah khawatir. Sekalipun Chen Ping kuat, mustahil baginya untuk mengikuti seluruh penjaga penjara bawah tanah dan bertarung melawan mereka. Sekalipun Chen Ping kuat, akan mustahil baginya untuk melawan seluruh menshan tuan kota, seluruh kota binatang. Para pembudidaya lainnya juga melihat dengan kaget, tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat. Beberapa kultivator mulai kembali ke sel mereka, sementara yang lain menunggu perlahan, ingin melihat apa yang akan terjadi pada Chen Ping. Sialan, bocah nakal ini terlalu gila. Beraninya dia melanggar peraturan penjara, dia malah merusak lonceng perunggu itu. Seorang penjaga datang berlari dari kejauhan. Penjaga ini tingginya 3-4 meter, beratnya diperkirakan ribuan pon, dan ketika dia berlari cepat, dia seperti gunung kecil. Setiap kali kaki menginjak tanah, bumi ikut bergetar. Kali ini keempat pembudidaya itu semua menahan nafas dan menatap, jantung berdebar-debar, para sipir penjara besar keluar, semua menjadi tegang. Penjaga itu mencengkeram ke arah Chen Ping, namun Chen Ping malah mengulurkan tangan dan mencengkeram pergelangan tangan penjaga itu. Sosok penjaga itu seketika terhenti, sekuat apapun dia mendorong, tidak mungkin dia bisa bergerak sedikit pun. Aku tidak ingin menyakitimu, jadi uruslah urusanmu sendiri, pergilah. Chen Ping dengan santai mengayunkan tangannya, tanpa diduga pengawal itu langsung terlempar keluar, jatuh dengan keras ke tanah, menimbulkan hembusan debu. Suasana hening, semua orang tercengang. Tak seorang pun menyangka Chen Ping berani mengambil tindakan terhadap penjaga itu. Ini sungguh kebalikan dari bintang biduk. Bahkan Bai Sheng pun sempat terkejut sekilas. Nak, beraninya kau memukul penjaga, beraninya kau. Bai Sheng berkata pada Chen Ping. Chen Ping hanya tersenyum tipis, lalu perlahan menoleh dan melihat ke belakangnya, ke kabut putih yang tak jauh dari sana. Ke arah ini, Kapten Yo sedang memata-matai segalanya. Ketika dia melihat Chen Ping melihat ke arah ini, Kapten Yo sedikit tertegun,
dan mereka berdua saling memandang seolah-olah mereka bisa melihat satu sama lain. Namun, Chen Ping hanya meliriknya lalu menoleh ke belakang lagi. "Kapten, bocah ini melanggar peraturan dan memukuli penjaga kita. Dia benar-benar tidak bisa dibiarkan begitu saja." Salah satu penjaga di samping Kapten Yo dipenuhi amarah dan berkata, "Informasikan ke bawah, waktu pelepasan diperpanjang 10 menit. Setelah 10 menit, semua orang harus kembali ke sel masing-masing, jika tidak, akan dibunuh di tempat," kata Kapten Yo. Ketika penjaga itu mendengar hal itu, dia pun membuka mulutnya, namun akhirnya dia tidak mengatakan apapun dan tetap menyampaikannya. "Semua tahanan dengarkan, waktu pembebasan diperpanjang 10 menit. Setelah 10 menit kalian harus kembali ke sel. Kalau tidak kalian akan dibunuh di tempat." Penjaga itu berteriak, "Astaga, apa masalahnya? Pelepasan udara diperpanjang selama 10 menit. Karena anak ini? Apa asal-usul anak ini yang mengubah semua peraturan penjara besar? Terlalu mengagumkan, mungkin anak ini ada di belakang pria besar itu." Banyak kultivator membicarakan identitas Chen Ping. Terima kasih masih menyimak Ye Chen Ping Mania. Bahkan kakak laki-laki dari adik bungsu pun terbelalak menatap Chen Ping dengan tidak percaya. Chen Ping bahkan membiarkan penjara mengubah peraturan. Status macam apa ini? Bahkan Bai Sheng juga sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Chen Ping akan melakukan tindakan ini, tetapi tidak menarik lebih banyak penjaga. Sebaliknya, waktu pelepasannya malah diperpanjang. "Nak, tampaknya kau punya kekuatan di belakangmu, tapi kau telah berurusan dengan orang yang salah. 10 menit lagi, aku benar-benar bisa membiarkanmu mati 100 kali." Bai Cheng mengancam Chen Ping. Chen Ping tersenyum, "Kamu seekor naga. Tidak buruk, aku dari klan naga. Dan kau kucing atau anjing jenis apa?" Bai Sheng berkata dengan sikap merendahkan. "Mengapa aku melihatmu sama sekali bukan seperti klan naga? Lebih seperti ular yang menggali." Chen Ping masih memiliki senyum di wajahnya. "Apa katamu?" Bai Cheng langsung marah, "Apa kau buta? Tidak bisakah kau melihat tanduk naga di kepalaku? Beraninya kau mengatakan bahwa aku bukan ras naga, maka aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan ras naga kita." Setelah berkata demikian, Bai Sheng langsung melompat dan menyerang ke arah Chen Ping. Seketika, kehampaan berguncang dan angin pun bertiup kencang. Chen Ping menatap Bai Sheng yang sedang bergerak, merasakan aura dalam tubuh Bai Sheng, senyum di wajahnya pun semakin lebar. "Beraninya kau mengatakan bahwa kau adalah klan naga? Sungguh tukang bicara yang hebat." Setelah Chen Ping selesai berbicara, tubuhnya ikut melompat. Ledakan. Tepat pada saat tubuh dua orang itu berpapasan, terdengar suara yang memekakkan telinga. Seketika tubuh kedua orang itu terpisah dan berdiri saling membelakangi. Semua orang memperhatikan dengan saksama, tetapi tidak seorang pun menyadari siapa sebenarnya yang memiliki keunggulan di antara keduanya. Tidak ada yang terluka pada kedua orang tersebut. Chen Ping dan Bai Sheng semuanya berbalik dan sekali lagi berdiri berhadapan. Chen Ping masih mempunyai senyum di wajahnya, sedangkan Bai Sheng mempunyai wajah muram. Astaga, tanduknya hilang. Pada saat ini, seorang kultivator tiba-tiba menyadari bahwa tanduk naga di kepala Bai Sheng telah hilang. Pada saat ini, semua kultivator memandang ke arah Bai Sheng, semuanya terkejut. Bai Sheng pun merasa bingung mendengar semua komentar para kultivator itu. Ia pun buru-buru mengulurkan tangan dan meraba kepalanya. Ternyata tanduk naga itu sudah tidak ada lagi.
tanduk naga palsu milikmu itu tidak terlalu kuat. Chen Ping mengulurkan tangannya, dan di tangannya ada tanduk naga Bai Cheng. Melihat tanduk naga di tangan Chen Ping, wajah Bai Cheng sudah sulit dilihat. Hahaha, tertawa terbahak-bahak, jadi itu naga palsu. Sial, setelah diganggu sekian lama, dia benar-benar mengira dirinya seekor naga. Menempelkan tanduk naga palsu di kepalanya, ini seperti ingin menjadi ras naga yang ingin menjadi gila. Banyak kultivator yang sebelumnya diganggu oleh Bai Cheng dan yang lainnya semuanya tertawa terbahak-bahak dan menertawakan Bai Cheng dengan malu. Bahkan Kapten You yang berada di balik layar pun sedikit terkejut. Sial, orang ini Bai Cheng ternyata adalah ras naga palsu? Kapten You benar-benar tertipu, keliru mengira bahwa Bai Cheng benar-benar ras naga. Bagaimanapun juga, ras naga merupakan ras yang paling mulia di antara seluruh ras binatang. Merasakan tawa memalukan dari orang-orang di sekitarnya, wajah Bai Cheng memerah dan dia berteriak, "Nak, aku akan menjadikanmu mati." Raungan Bai Cheng membawa suara auman naga. Terlebih lagi, di dalam tubuhnya, darah mulai bergejolak dan mendidih, dan aura mengerikan memenuhi udara ke segala arah. Namun, dalam aura Bai Cheng itu, ada jejak kekuatan naga, dan hembusan auman naga itu juga nyata. Sepertinya kamu telah mencapai tahap ular Jiao, dan memang kamu akan berubah menjadi seekor naga dan menjadi klan naga yang terhormat. Tetapi kamu belum bisa dianggap sebagai klan naga, jadi kamu tidak bisa memamerkan dirimu sebagai klan naga dan menindas orang lain juga. Chen Ping berkata sambil melihat ke arah Bai Cheng. Bai Cheng sama sekali tidak mendengarkan dan langsung melancarkan serangan tinjunya. Asap dan debu mengepul ke segala arah dan auranya pun bergejolak. Ledakan. Sejumlah besar pasir dan batu beterbangan menutupi segalanya. Pada saat yang sama, Bai Cheng berubah wujud menjadi wujud aslinya, seekor ular bersisik putih sepanjang 100 meter, membuka mulutnya yang berdarah dan menuju ke arah Chen Ping. Melihat pemandangan ini, semua kultivator berkeringat demi Chen Ping. Sosok Bai Cheng melesat melewati pasir dan bebatuan yang beterbangan, namun sekejap kemudian, sosok Bai Cheng menghilang. Terima kasih masih menyimak Ye Chen Ping Mania. Ketika asap dan debu perlahan menghilang, orang banyak terkejut saat mengetahui bahwa Bai Cheng sedang berlutut di depan Chen Ping. Dan Chen Ping masih memiliki senyum di wajahnya. Dengan keterkejutan dan rasa hormat di matanya, Bai Cheng telah lama kehilangan semangat juang yang baru saja dimilikinya dalam tubuhnya, dan dengan hormat berlutut di hadapan Chen Ping. Adegan ini menyebabkan semua kultivator membeku. Mereka semua tampak bingung, tidak tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Apakah kamu klan naga sejati, atau klan naga emas? Bai Cheng bertanya sambil menatap Chen Ping dengan suara yang hampir hanya terdengar olehnya sendiri. Pada saat ini, berbagai keraguan dan keterkejutan menyerbu pikiran Bai Cheng. Alasan mengapa dia berlutut di hadapan Chen Ping bukanlah karena keinginannya, melainkan karena dia secara langsung dikejutkan oleh kekuatan naga suci yang baru saja dipancarkan Chen Ping. Tekanan itu menyebabkan dia langsung dan tanpa sadar berlutut. Baru saja dia berubah wujud menjadi tubuh aslinya, berniat menggunakan sedikit energi naga yang terkondensasi dari tubuhnya sendiri untuk mengejutkan Chen Ping hingga takluk. Namun siapa sangka, dada Chen Ping tiba-tiba memancarkan kristal naga, dan ki naga yang 1000 kali lebih kuat dari yang telah dipadatkannya pun meletus. Pada saat itu, Bai Cheng bahkan melihat seekor naga emas berputar-putar di belakang Chen Ping, langsung mengusir jejak ki naga yang berhasil dipadatkan dalam tubuhnya. Bai Cheng juga langsung berlutut di depan Chen Ping, matanya dipenuhi dengan keterkejutan.
kultivasi tidaklah mudah. Karena kamu telah memadatkan ki naga, kamu pasti akan segera berubah menjadi naga. Ku hargai itu. Chen Ping, pada saat ini, berkata kepada Bai Sheng dengan nada seperti orang tua. Bai Sheng, di sisi lain, bersujud di tanah dan berkata dengan sepenuh hati, murid menghormati ajaran. Hati Bai Sheng berubah dari kaget menjadi gembira karena kata-kata Chen Ping berarti dia tidak akan dibunuh. Terlebih lagi, jika seseorang menyenangkan Chen Ping dan mendapat bantuan dari ras naga sejati, itu akan sangat membantu dalam mengubah dirinya menjadi seekor naga. Kapten Yo melihat pemandangan di depannya, alisnya sedikit berkerut. Dia tidak begitu jelas tentang apa yang baru saja terjadi, dan terlebih lagi, dia tidak tahu mengapa Bai Sheng tiba-tiba menjadi hormat dan bahkan berlutut di depan Chen Ping. Waktunya habis, semuanya kembali ke sel kalian. Pada saat ini, sekumpulan penjaga berteriak. Setelah Chen Ping mendengar ini, dia berbalik dan berjalan menuju sel, tidak terburu-buru untuk menjelajahi rahasia pohon kuno. Para kultivator lainnya juga mengikuti di belakang Chen Ping. Banyak kultivator berlari dan mengikuti Chen Ping untuk mendekat. Ketika kakak adik bungsu melihat ini, dia mengikuti Chen Ping tanpa bergerak sedikit pun, dengan tatapan merendahkan. Lagi pula, di seluruh penjara bawah tanah, dialah satu-satunya yang bisa mengikuti Chen Ping dalam hubungan dekat, dan semua kultivator lain pasti iri pada dirinya sendiri. Sebaliknya, Bai Sheng bersujud di tanah dan menunggu hingga sosok Chen Ping benar-benar menghilang sebelum Bai Sheng berani bangkit perlahan dari tanah. Kakak ipar, apa yang baru saja terjadi? Bagaimana Bai Sheng tiba-tiba berlutut untukmu? Kembali ke sel, saudara laki-laki dari adik bungsu dengan penasaran mengikuti Chen Ping dan bertanya. Dan langsung membuka mulutnya untuk memanggil Chen Ping dengan sebutan kakak ipar. Awalnya, orang ini tidak menyangka kalau Chen Ping pernah mempermainkan adik perempuannya sendiri. Kamu tidak boleh berteriak, siapa saudara iparmu? Chen Ping buru-buru mengingatkan. Aku tidak berteriak omong kosong. Kamu adalah saudara iparku, jangan khawatir. Saat kamu keluar, jika saudara perempuanku tidak mengikutimu, aku akan menyangkalnya. Biar ku beritahu, sebetulnya adikku itu baik, cantik, berwibawa, dan murah hati. Yang penting adikku itu masih gadis bunga kuning. Jika kau menginginkan adikku, tidak masalah jika kau mencari wanita lain. Pria besar mana yang tidak memiliki beberapa pasangan kultivasi ganda? Kakak laki-laki dari adik bungsu hanya ingin mengikuti Chen Ping untuk menjalin hubungan saat ini. Bagaimanapun, kinerja Chen Ping sudah cukup membuktikan bahwa Chen Ping bukanlah seorang kultivator biasa, pasti ada kekuatan di belakangnya. Chen Ping mendengarkan perkataan kakak adik bungsu, tak dapat menahan tawa getirnya. Tampaknya pemenjaraan kakak dari adik bungsu ini sama sekali bukan tuduhan yang salah. Orang ini juga sangat mungkin menjadi kultivator wanita yang kuat. Bersambung.